Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan suasana asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Taurus. Ini untuk melihat bagaimana situasi terkini atau dalam waktu dekat hubungan Taurus dengan selingkuhannya. Seperti biasa, sebelum memulai, mari selalu ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Taurus saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Langsung aja mari mulai. Situasi Taurus dengan pasangan selingkuhannya. Nah, jadi begini. Nampaknya hubungan ini tuh makin solid setelah sempat mengalami situasi yang kayaknya tidak jelas gitu ya. Karena kalau Mari lihat, bisa Taurus yang tadinya terlalu terfokus pada si selingkuhan sempat menarik fokusnya kepada si selingkuhan ini untuk hal lain. Entah itu untuk pasangan sahnya, lebih ke pekerjaannya, lebih kemana gitu ya. Gitu. Yang intinya bahwa kehadiran Taurus baik itu melalui komunikasi kata-kata ataupun melalui pertemuan ini tuh sempat mengalami penurunan di sana ya. Sempat mengalami penurunan gitu. Sempat kayaknya ada jeda atau situasi yang tidak intens ya. Jeda itu dalam artian diam gitu ya. Diam atau ya tadi ada tetap interaksi, tetapi interaksi itu tuh hanya sesekali. Let's say kalau misalnya selama ini dalam satu minggu ada 2-3 kali pertemuan, ini bisa tidak dalam seminggu ada pertemuan, tetapi dalam 2 minggu ada pertemuan sekali, kayak gitu. Ya, intinya ada perubahan atensi, ada perubahan sikap, ada perubahan laku yang sempat dilakukan oleh Taurus ini kepada si selingkuhannya gitu ya. Mungkin saja memang untuk beberapa ini adalah ide dari si selingkuhan. Entar dulu ya, kasih jeda dulu ya. Aku mau ngelakuin ini itu dan segala macam dulu gitu ya. Atau kasih aku jeda soalnya aku harus mempertimbangkan lagi aku mau bagaimana ke kamu, ke hubungan kita ini. Itu juga bisa. Jadi intinya apapun yang melatar belakangi alasan ya, tetapi di situ sempat terjadi penarikan diri, penurunan kualitas ataupun kuantitas dalam relationship ini sempat terjadi. Nah, tetapi hal ini tuh tidak berlangsung lama. Buktinya dalam waktu sekarang atau minimal dalam waktu dekat ini kembali lagi ke pola dasar, ke pola awal. Gitu ya. Pola berkelanjutan ya, melanjutkan kembali pola yang kemarin hari sempat dibangun, pola yang kemarin hari sempat dibentuk. Misalnya, pola kemarin itu tuh kayak kata Mari tadi, ada 3 kali pertemuan dalam 1 minggu. Kembali lagi nih, 3 kali pertemuan terjadi dalam 1 minggu. Bahkan ini bisa nambah jadi 4 kali. Ya, misalnya selama ini tuh chattingannya hanya 10 kali dalam 1 hari. Sempat turun menjadi 1 kali 1 hari. Ini contoh aja ya. Nah, sekarang kembali lagi menjadi 10 kali dalam 1 hari. Kembali lagi. Atau kata Mari, bisa bertambah. Bukan hanya 10, tetapi bisa jadi 12. Minimal 11. Kayak gitu ya. 11 kali adanya tektokan dalam 1 hari. Gitu. Biasanya teleponan 1 jam. Hilang acara teleponan ini, aktivitas teleponan. Nah, sekarang aktivitas teleponan itu kembali terjadi. Yang tadinya hanya 1 jam durasinya menjadi 1,5 jam atau 1 jam 15 menit. Pokoknya lebih panjang dia.
Karena ada upaya untuk merapikan relationship ini gitu loh. Membuat relationship ini tuh kembali stabil, membuat kesulitan kembali di sini. Ada upaya dari keduanya, bukan hanya salah satu pihak, tapi mari lihat ada dua-duanya ya, punya willingness, punya kemauan, memilih untuk ayo yuk kita jalani relationship ini dengan baik ya. Nah, prinsipnya di sini tuh kayak dengan baik pula, bukan yang sebatas udahlah tak jalani aja. Bukan dengan sikap acuh tak acuh, butuh tak butuh, pakai acara sikap gaya serampangan, asal-asalan, ndak karu-karuan, nampaknya tidak seperti itu. Tetapi justru yang gimana ini caranya biar aku enak, kamu enak. Aku cukup, kamu penuh. Ah gitu. Asiknya kayak gimana nih ngejalaninya? Ada kreativitas keduanya di sana. Itu ya, ada kesepakatan. Ada kesepakatan diucapkan, dilisankan ataupun tidak. Ya. Kesepakatan jiwa aja gitu ya. Itu yang benar nih, harus benar nih. Benar dalam artian sesuai dengan judul relationship ya, benar dalam artian sebagai kekasih, sebagai teman tapi mesra, sebagai pasangan selingkuhan. Ibaratnya yang dalam sikap laku itu tuh tidak mencerminkan keegoisan gitu loh, memancing keributan, bikin kekacauan, nggak ada kayak gitu sikapnya ya. Kalaupun nggak bisa bikin baik, di sini semangatnya itu tuh setidaknya jangan bikin tidak baik, gitu ya, di situ. Daripada cemburu-cemburuan, marah-marahan, menuntut-menuntutan gitu ya. Lebih bagus ya terima apa adanya, diam saja. Pilih yang kondusif daripada yang riuh. Pilih merasa cukup, alih-alih menuntut karena menemukan kekurangan, merasakan kekurangan. Nah, begitu. Jadi serius kalau mari lihat, serius. Jadi ini juga bisa kayak melepaskan kesedihan. Ya, karena namanya manusia punya emosional ya. Kadang-kadang pasangan ngelakuin ini bawaannya sedih. Pasangan ngelakuin itu bawaannya marah misalnya. Nah, hal-hal yang seperti itu nampaknya mari akan berusaha mereka berdua elakkan. Gitu ya, baik Taurus ataupun seselingkuhannya ini. Untuk apa? Biar enak nih, enak. Ya, apa-apa yang tadi menjadi ganjalan, tantangan, halangan, mereka berdua itu tuh ayo kita lampaui yuk. Ayo kita lampaui. Ayo kita cari caranya. Bagaimana ini nih ngelampawinya. Gitu ya. Misalnya sempat punya problem akan koneksi. Apa yang menjadi problem, akar masalah yang membuat koneksi ini tuh susah untuk dilakukan. Nah, ini nanti mereka akan bermanuver. Udah kita bikin kayak gini ya. Dengan cara seperti itu ya. Nah, itu. Ada kreativitas yang tumbuh kemudian dalam relationship ini. Agar bisa tetap berbarengan, agar bisa tetap bersama. Gitu loh, ya. Wah, aku ini terlalu posesif nih. Aku ini terlalu cemburuan nih. Aku ini terlalu ketakutan nih. Aku ini terlalu merasa tertekan nih. Gitu ya. Nah, saat sekarang ini bisa nggak ada lagi pakai acara tertekan, nggak mau lagi terlalu dramatis, nggak mau lagi terlalu melankolis, gitu-gitu. Jadi menguatkan diri satu sama lain, sama-sama mau menguatkan diri untuk bisa tetap bersama. Itu aja tuh intinya di sana ya. Apa yang menjadi ketakutan itu tuh dilewati. Nah, seperti itu. Karena ini bukan hanya untuk memprepare diri suatu saat akan bisa terjadi satu kemalangan dalam relationship ini, dalam artiannya adalah perpisahan gitu ya.
maksudnya mari gini. Hal itu tuh dilakukan bukan hanya untuk mampu bagaimana caranya biar bisa ngejalani, tetapi untuk mempersiapkan diri mengalami kemungkinan satu-satu bisa pisah gitu. Ya. Untuk mempersiapkan diri suatu saat itu tuh hubungan ini tuh bisa saja berakhir, entah bagaimana caranya gitu loh. Jadi yang tadinya kayak si selingkuhannya Taurus ini ya, kan sempet dia posesif ya. Sempat posesif banget nih sama Taurus. Nah, sikap keposesifannya dia ke Taurus ini tuh dia kurangi kadarnya. Nggak boleh, soalnya sikap posesif bisa bikin dia justru terbebani. Bahkan bisa bikin dia membebani gitu loh. Ya. Jadi kayak ini harus santai dijalani. Ini tuh nggak boleh. Cenderungnya itu tuh ego yang haus itu tuh dipenuhi, nggak boleh. Nah, gitu ya prinsip dari selingkuhannya Taurus ini. Karena bisa jadi diam-diam dalam benaknya atau dalam batinnya selingkuhan Taurus ini, dia tahu cepat atau lambat hubungan ini tuh akan selesai. Setidaknya harus dia selesaikan. Gitu. Soalnya mungkin ya ketemu ya sama titik ukur pertimbangan kebenaran gitu ya. Baik itu agama kah, sosial kah, dan segala macamnya kah gitu ya. Jadi kalau posesif terus kayak gimana nih mau lepas dari situasi ini, maaf soalnya mari denger kayak dosa gitu ya. Karma buruk kayak gitu, mari denger ya ujar-ujar dari selingkuhannya Taurus ini. Itu. Kayak gimana nih mau selesai dari permainan relationship yang modelnya kayak gini. Gitu loh. Kalau candu terus, tergila-gila selalu gitu ya. Yang ada tuh makin terjebak, makin dalam. Dan makin susah untuk keluarnya nanti. Gitu. Soalnya sudah kuat terikat gitu. Jadi dia di sini tuh bisa nggak boleh yang kayak gini. Menjadi kuat terikat, tidak bergerak, menjalani hidup pribadi karena adanya Taurus. Oh ini nggak bisa, nggak boleh terjadi. Nah di situ ya, nggak boleh terjadi. Nah jadi ya sungguh-sungguh dijalani, namun sungguh-sungguh dijalani ini tuh pun sembari mempersiapkan diri. Ya, sembari mempersiapkan diri untuk menyudahi begitu energi dari selingkuhannya Taurus di sini. Tapi kalau Taurusnya sendiri, mari rasa ini tuh bisa seperti akhirnya rasa optimis itu tuh lebih cenderung datang. Optimis dalam artian kalau untuk mempersiapkan diri berpisah nampaknya tidak gitu ya. Beda sama si selingkuhannya Taurus ini. Kok si selingkuhannya Taurus ini seperti kata Mari tadi memang bukan itu tujuan utama, prioritas utama berpisah. Hanya mempersiapkan diri. Nah, Taurusnya sendiri di sini tuh enggak ada cerita berpisah-pisah, itu tuh enggak ada. Itu. Yang taunya dia ngejalanin, yang taunya dia begitu. Ya, di sini Taurus akan coba meyakinkan si pasangan selingkuhannya akan baik-baik aja kalau kamu tuh dengan aku. Iya, aku ini bisa aja gini. Iya, aku ini tuh udah istrinya orang, aku ini suaminya orang. Ya iya, aku udah punya pacar di sana. Aku udah punya tunangan di sana. Aku sudah ada seseorang yang dijodohkan sebagai istriku, sebagai suamiku di masa depan. Tapi bukan berarti bahwa kehadirannya mereka itu fakta bahwa aku ini siapa, ini tuh akan memberikan sebuah musibah untuk kamu, akan merugikan dirimu. Kira-kira itu ya, kalau Taurusnya bisa menyampaikan ke seselingkuhannya ini, atau apa motif dibalik sikap lakunya Taurus
ketika menjalani dengan si dia. Gitu. Maunya Taurus ini tuh udah kamu buang itu pikiran-pikiran jeleknya kamu, ketakutan-ketakutannya kamu, gitu ya. Buang itu. Nah, gitu. Kalau Taurusnya ini tuh bisa ngomong, mampu ngomong ke seselingkuhannya. Gitu. Jadi kayak gimana pun bisa Taurus kayak sedih gitu ya, bahwa si selingkuhannya ini tuh sepertinya tertangkap oleh Taurus ada rasa enggannya di sana. Kayak mana caranya biar keengganan ini tuh berubah menjadi sebuah kemauan yang besar. Nah, itu yang coba dipancing Taurus ya. Biar si pasangannya bisa kayak gitu loh. Biar optimis. Gitu ya. Biar nggak takut ngejalani relationship ini. Gitu. Jadi kayak Taurus ini bukan hanya omongan kata-kata ya, memang nanti akan banyak nih ngomong Taurus gitu ya. Aku sayang kamu kok, aku cinta kamu kok, aku nggak akan sia-siain kamu, aku akan menikahi kamu, bla 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 bla. Apalah ya, omongan-omongan yang menenangkan, omongan-omongan yang bisa bikin yakin untuk mau pasrah menjalani, gitu-gitu tuh, ya. Banyak omongan-omongan. Nah, dan omongan-omongan ini tidak tertutup kemungkinan kalau ini tidak jarak jauh ya, kalau ini hubungannya bisa ketemu-ketemuan, ini tuh Taurus akan menunjukkan pula dengan sikap, tindakan, laku gitu. Misalnya akan lebih sering mengunjungi, mengatur pertemuan, akan lebih sering berkabar gitu ya. Akan lebih sering mendampingi, gitu ya, akan lebih mau meluangkan waktu untuk mendengarkan si selingkuhan, gitu. Ada laku dan sikap, misalnya nambahin uang jajan, misalnya di situ. Ya namanya upaya-upaya meyakinkan si selingkuhannya ini, atau upaya untuk memastikan pilihan si selingkuhan adalah tetap menjadi kekasihnya Taurus. Itu yang nanti akan dilakukan Taurus, atau mungkin saat sekarang sudah dia lakukan gitu ya di sana. Udahlah, kamu gak usah mikir-mikir tentang suamimu, istrimu, begitu juga dengan suamiku, istriku, udah pokoknya kita jalani. Kayak gitu ya. Udahlah, kamu gak usah mikirin tentang dosa lah, gibah sosial lah, penghukuman sosial lah. Gak usah pikirkan itu. Nikmati aja hidup dengan aku. Yakin dan percaya aja, aku tuh mau sama kamu, gak akan ninggalin kamu. Aku tuh memang bersedia menjadi pasangannya kamu juga. Di situ ya. Aku tuh bukan hanya milik pasangan sahku, tetapi juga aku adalah milikmu, gitu ya, kira-kiranya gitulah modelnya Taurus ini. Jadi kayak mencoba untuk solid gitu tema Taurus dengan selingkuhannya ini. Mencoba menata, mengkonsep relationship, mencoba untuk saling membantu, meringankan, menjalani relationship ini. Nah, begitu ya. Oke. Dalam pembacaan hadir energi dari Capricorn di situ, Sagittarius, energi dari Scorpio, ada energi dari Gemini di sana, ada energi dari Cancer, berikut ada Capricorn di situ ya. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.